Kata sembahyang ina pun lain akilah-akilah kan kilah ulama rajih nah orang yang lebih nyaman intelektual baru orang yang baru-baru na ilmiah yang menyatakan sebahagian ji hana wajib juga kata sembahyang dan yang senang tak mina pendapat yang hana pihak kata ali yang ini na kecolongan nyo le ka fatwa pula mina dah kana HP bayotu miana awak anak-anak muda lah yang baru-baru belajar ilmu yang tinggal-tinggal panas jadi lelah nganggap bahwa yang salah ulama-ulama awal dia pegah hanam hadis biasanya orang yang pegah gembor-gemborkan masalah hadis kembali kepada ayat dan hadisnya orangnya karena apa kan nah salah pemahaman orangnya ya, karena mereka hanya belajar instan jadi orang yang belajar instan biasa belajar hana trim yang pedum-pedum belajar yang kaji ke ahli hadis dia belajar kaji ke ahli hadis yang ulama awal yang puluh-puluhan tahun belajar hanya aja dalam ke ahli hadis jadi yang enggak kibatnya sehingga otak pemahaman yang kelebihan karena dalam ayat dalam hadis hana yang kebuka wajib kata sembahyang mana cara rampung ji patna ikuti salata hana yang nam aqimu salah giu pubuh sembahyang hana yang giu pegah giu kata sembahyang jadi menanjara. Tapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang turun temurun ya dari mazhab Syafi'i sampai terus menerusnya mandum-mandum berpendapat wajib qadha sembahyang. Sumber kita orangnya mengambil sumber dari sebuah hadis yaitu man nama an salatin au nasiyaha fal yusalli idza dzakaraha. Nyanban hadisnya yang dipahami. Karena dalam hadisnya disebutkan apabila nasira urun tingut daripada sembahyang artinya hana merupa sembahyang ataupun tua daripada sembahyang fal yusalli maka hendak sembahyang kelai idza zakaraha pajan teringat maka dalam hadisnya disebut bahwa apabila tingut hana merupa sembahyang ataupun ligedanya tua hana merupa sembahyang maka wajib mengqadha sembahyangnya bahkan Rasulullah SAW pernah berat hati ingat bahwa dia huwa sabab peperangan nah orang yang you jaga untuk you pukul-pukul orang pukulnya tingat sembahyang tubuh dia salah sejarah kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan teater duda baru kata sembahyang jadi atanya diakui ya sebab memang nah hadis Rasulullah cuma orangnya berpendapat bahwa punya sengaja hanya bukalah hadisnya yang nak buka punya tua dan tingut ulama tanya berpendapat duk tua dan tingut wajib qadha pulang sengaja meornya hana lah hadis apa hana berlaku kias jadi ulama ahli sunnah wal jamaah mereka mengkiaskan dengan kias aulawi betul lagi contoh wala taqul lahum ufin dan jangan kau katakan kepada orang tua kamu yang ditulis dalam ayat agak anjir poh jeut meornya anjir poh karena apakah hana ditulis dalam ayat yang ditulis me ulama teh anjir yang ditulis tapi yang dimaksudkan adalah yang lain menyakiti lebih aula nah berlaku qiyas jadi orang hana berlaku qiyas jadi kiban yang tulis ayat hadis yang kelagian ju jadi dalam ayat hana tulis sengaja dalam hadis hana tulis sengaja yang nak tulis tua dan tingut maka ucap kesimpulan hana wajib kata sembahyang yang kebangban pemikiran orang-orang yang intelektual yang mungkin di sinilah kecolongan orangnya kecolongan karena ingin naik untuk memahami ayat dan hadis sementara alat ataupun ilmu hana cukup untuk memahami ayat dan hadis akhirnya kelah itu biar pendapat hana wajibnya nan dengar hana wajib kata sembahyang yang kaya nanda sanji hana lain puala sanji hana lam ayat hana lam hadis malah kitab nyala kitab pendapat ulama sabar kita yang sabar hanya sabar mereka sabar Imam Syafi'i ngurul lawi Imam Syafi'i dalam sembahyang yang khatam Quran 60 ke dalam bulan Ramadan tiuro si malam 3 2 ke khatam Quran itu apa ni na tiuro si malam pegah abah yang nadin 27 pegah abah abah ni 27 ada sapahnya 27 gimana sabar antara dia dengan Imam Asy-Syafi'i jadi urino hawa wujud lagi Imam Syafi'i maka hawa tu dia buat ju Quran dengan hadis hana buat le mazhab dalam Imam Syafi'i maka berkah ada lagi kan jadi putra pendapat ni
hana wajib qada sembahyang karena hana boleh ayat dan hadis. Tidak boleh dia tijia poh runci karena hana boleh dalam ayat ngah di gelarang. Hana gelarang poh runci layak yang na gelarang kun yang hana berlaku kias. Jadi yang pendapat yang salah dalam pemahaman nasyaiun. Jadi artinya wajib lah harus akui bahwa qada sembahyangnya wajib. Man teknik dalam mengqadha apabila adanya karena sembahyang yang tertinggal, maka kewajiban lidahnya untuk mempergunakan mandum waktunya untuk mengqadha sembahyang selain daripada waktu-waktu yang pokok untuk mencari nafkah, mencari harta. Bahkan sembahyang sunat pun hanjut analam tak qadha sebenarnya kan sembahyang sunat tu hanjut. Lalu mana sembahyang sunat hanjut beda bu sembahyang sunat yang tak dua-dua je kan. Salah ni yang kena perah bahawa ubena waktu mandumnya legdanya mempergunakan untuk yaitu sembahyang. Le tak pahala sembahyang fardu ngam pahala sembahyang igoi sembahyang sunat qabliyah ini qadha subuh. Igoi sembahyang sunat qabliyah ini qadha sembahyang luhur. Maka baik ada umai lu hana merumpa untuk duha, hana baik duha ya. Pusit bawa teh duha juga yang qadha sembahyang. Karena fahala sembahyang fardu lebih le. Bahkan 70 rakaat sembahyang sunat baru setingkat dengan 1 rakaat sembahyang fardu. Jadi baik dia hana sembahyang sunat dia le tinggal sembahyang. Maka kapan pun orang lain sembahyang sunat saatnya dia terisi dengan sembahyang fardu. Fahala qadha ada tempe ada likuna fahala yang tinggal ada sembahyangnya juga gebili Ikai dah mau sembahyang sunat tahiyat. Nabi sunat tahiyat ju qadha subuh pajan subuh jamun. Subuh jamun tak kah? Ada masalah? Ikai kena sembahyang sunat je sunat awabin sunat. Ini Nabi sunat awabin tu. Luhu asa. Jadi kapan pun boleh. Yang pertanyaan mana pajan kapan pun boleh. Oh kena tanya dia sabar-sabar sembahyang. Cuman untuk je tak tahu supaya kadang baik dayang dia tak tahu dia sembahyang subuh kata subuh dia sembahyang asar kata asar dia sembahyang luhur kata luhur yang mina wate mandu mak dia na wate tok malam tu urang kata berangkat dan minta rezeki kalau malam je 5 hotel ya 5 maghrib terserahlah teknik cara metode hana ditentukan tetapi yang penting kewajiban untuk mengisi waktu mandum dengan mengqadha sembahyang.